お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita light novel Spirits Are Forever With You, di mana pada akhir chapter kemarin kita diperlihatkan dengan pertemuan langka antara dua orang kuat di dalam penjara Muken, Sasuke Aizen dan juga Kenpachi Asashiro. Keduanya saat itu terlihat cukup akrab dan saling memberikan informasi. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah kemarin malam sempat dihebohkan oleh insiden penyusupan, beberapa wilayah di Seirete kini telah menjadi sedikit sepi. Masyarakat yang biasa berlalu lalang saat itu dihimbau untuk tetap di rumah sampai keadaan benar-benar aman. Namun meski begitu, di area perbelanjaan, beberapa toko lebih memilih buka demi kepentingan bisnisnya, termasuk salah satunya yaitu Gintonbo, sebuah toko kacamata yang begitu terkenal di kalangan Shinigami. Toko ini dimiliki oleh seorang pensiunan Shinigami bernama Shirogane Ginjiro, yang mana dulunya pernah menjabat sebagai Letnan Divisi 8. Dan saat itu, di pagi yang cerah, anak bungsu dari keluarga bangsawan Omaeda tengah berkunjung ke toko tersebut. Anak perempuan bernama Omaeda Mario ini berencana ingin membeli kacamata untuk dihadiahkan kepada kakaknya. Namun karena stok yang dicari tidak ada di toko, Mario pun terpaksa harus menunggu Ginjiro untuk mengambil dulu stoknya dari gudang. Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, di saat Mario masih menunggu Ginjiro, datang seorang pria ke dalam toko tersebut. Pria yang kita kenal sebagai Asashiro ini saat itu tiba-tiba masuk dan meletakkan sejumlah uang di atas meja. Kehadiran Asashiro di tempat ini tentunya membuat kita berasumsi kalau sepertinya Asashiro berhasil bebas dari penjara Muken dengan menggunakan kemampuan misteriusnya. Pada saat itu, di dalam toko, Asashiro sempat melirik ke arah Mario yang merupakan anak bungsu keluarga Omaeda. Seakan mengetahui segala hal tentang keluarga tersebut, Asashiro pun secara refleks berkomentar di depan Mario bahwa menurutnya keluarga Omaeda adalah keluarga bangsawan yang sangat payah. Perkataannya ini pun sontak membuat Mario marah dan langsung mendebat dirinya. Tak berapa lama kemudian, kabar tentang Mario yang cekcok dengan orang asing ini kemudian didengar oleh kakaknya yaitu Marechio Omaeda, sang letnan divisi 2. Tanpa berlama-lama, dia pun langsung bergegas menuju toko Gintonbo. Sesampainya di sana, Omaeda begitu terkejut dengan jubah kapten yang dikenakan oleh Asashiro. Dia nampaknya tidak mengenal sosok Asashiro yang saat itu sebenarnya merupakan tahanan Muken. Tapi walau begitu, melihat ada orang asing yang semena-mena mengenakan jubah kapten, Omaeda tentunya tidak mau tinggal diam. Dia pun langsung meraih pakaian Asashiro yang saat itu hendak pergi. Namun baru saja menyentuhnya, tiba-tiba saja tubuh Omaeda terpental tanpa sebab. Entah apa yang terjadi padanya, tapi yang jelas Omaeda tahu bahwa ini adalah perbuatan Asashiro. Di tengah situasi ini, kemudian datang beberapa serangan Bakudo ke arah Asashiro. Terhitung ada 4 serangan Bakudo yang saat itu berhasil mengunci Asashiro sekaligus. Serangan-serangan ini rupanya berasal dari Ginjiro dan juga ayah Omaeda bernama Marenoshi yang secara bersamaan baru saja tiba di tempat itu. Ayah Omaeda datang ke sana setelah mendengar kabar bahwa anak bungsunya tengah terlibat percekcokan dengan seseorang. Dan kini dia pun sangat terkejut setelah mengetahui bahwa orang itu adalah Asashiro, seorang kriminal yang dia kenal pernah berbuat kejahatan besar di masa lalu. Sedikit informasi bahwa ternyata sama seperti Ginjiro, ayah Omaeda pun dulunya juga merupakan seorang Shinigami berpangkat letnan, tepatnya letnan divisi 2. Maka tidak heran jika saat ini baik Ginjiro maupun ayah Omaeda langsung beraksi setelah melihat sang kriminal Asashiro berada di sana. Di sisi lain, meski Asashiro telah dikekang oleh 4 Bakudo sekaligus, Asashiro rupanya mampu mengatasinya dengan mudah. Entah dengan kemampuan seperti apa, tapi saat itu dia berhasil melenyapkan 4 Bakudo tersebut tanpa melakukan gerakan apa-apa. Sambil menoleh ke arah Ginjiro, Asashiro pun lalu mengatakan bahwa kedatangannya kemari hanyalah untuk meninggalkan sejumlah uang demi membayar hutangnya di masa lalu.
Setelah berkata seperti itu, seolah acuh dengan apa yang telah terjadi barusan, Azashiro pun kemudian menghilang seperti angin. Tidak lama kemudian, masih di depan toko Gintonbo, datang Kapten Divisi 2 yang kita kenal bernama Soifon. Tujuannya ke sana adalah untuk menyusul Omaeda yang telah meninggalkan pos penjagaannya. Tapi sebelum Soifon memarahi Omaeda, dirinya justru malah dimarahi terlebih dahulu oleh ayah Omaeda. Karena bagaimanapun, ayah Omaeda ini dulunya adalah mantan atasan Soifon di Divisi 2. Dan kini dengan wajah yang kesal, ayah Omaeda sangat marah kepada Soifon karena tidak menyadari kalau salah satu tahanannya, yaitu Azashiro, saat ini telah melarikan diri dari Muken. Mendengar amarah dari mantan seniornya itu, Soifon pun hanya bisa membungkuk meminta maaf. Well, teman-teman, dari sini kita mendapat beberapa pertanyaan sekaligus informasi baru. Kira-kira bagaimanakah sebenarnya cara Azashiro bisa melarikan diri dari penjara bawah tanah Muken? Lalu jika memang dia mampu, mengapa hal tersebut baru dia lakukan sekarang ini? Kemudian untuk kasus Ginjiro dan ayah Omaeda, sedikit informasi bahwa sebagai Shinigami yang telah pensiun, mereka berdua sudah tidak memiliki Zanpakuto, karena Zanpakutonya telah diserahkan sejak mereka memutuskan pensiun. 30 menit setelah peristiwa di Gintonbo, Komandan Yamamoto yang mendengar kabar itu langsung mengadakan rapat dadakan dengan para kapten Gotei 13. Semua kapten di sana hadir kecuali Mayuri Zaraki dan juga Ukitake yang sepertinya memiliki alasan tertentu. Pada pertemuan itu, Soifon menyampaikan bahwa seorang tahanan bernama Kenpachi Azashiro baru saja kabur dari Muken, dan saat ini beberapa pasukan dari Divisi 2 tengah berusaha mencarinya. Mendengar nama Azashiro disebut, 5 orang kapten yang tampaknya mengenal nama itu langsung terkejut. Mereka diantaranya adalah Kyoraku, Unohana, dan 3 orang kapten yang baru diangkat kembali, yaitu Hirako, Kensei, dan juga Rojuro. Diketahui bahwa pada saat kejadian Azashiro terjadi, tepatnya sekitar 200 tahun yang lalu, Kyoraku dan Unohana telah menjadi seorang kapten, sedangkan Hirako, Kensei, dan Rojuro saat itu masih menjabat sebagai seorang letnan. Selain kelima kapten ini, kapten-kapten lain seperti Hitsugaya dan Byakuya tampaknya tidak mengenal sosok Azashiro. Maka dari itu, untuk memberikan pemahaman pada mereka semua, Komandan Yamamoto pun mulai menjelaskan secara lengkap perihal Azashiro dan gelar Kenpachi-nya. Dia menceritakan bahwa dulu Azashiro berhasil meraih gelar Kenpachi ke-8 setelah mengalahkan Kuruyashiki yang merupakan Kenpachi ke-7. Sejak saat itu, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Hingga sampai suatu ketika, Azashiro melakukan pemberontakan dan harus dijebloskan ke dalam Muken. Wakil kaptennya saat itu kemudian diangkat sebagai Kenpachi selanjutnya. Tapi tak berapa lama, Kenpachi ke-9 ini lalu dikalahkan oleh Kiganjo. Gelar Kenpachi pun berpindah kepada Kiganjo sebagai Kenpachi ke-10. Hingga akhirnya, Zaraki datang dan berhasil mengalahkan Kiganjo sekaligus merebut gelar Kenpachi ke-11. Lalu untuk kemampuannya sendiri, Yamamoto mengatakan bahwa sejauh yang dia tahu, kemampuan Zanpakuto Azashiro masih sangat misterius. Bahkan wujud pedangnya sendiri tidak pernah kelihatan. Menurut asumsinya, mungkin saja itu ada kaitannya dengan alasan mengapa Azashiro memilih menjadi kapten melalui gelar Kenpachi. Karena dengan metode tersebut, Azashiro tidak akan perlu menunjukkan kemampuan Zanpakutonya kepada orang-orang. Kita berpindah sejenak ke tempat lain, tepatnya ke sebuah tempat yang dulu pernah dijadikan sebagai tempat eksekusi. Tidak seperti eksekusi sekarang yang menggunakan Sokyoku, dulunya eksekusi dilakukan di dalam sebuah lubang, di mana terpidana akan disatukan dengan seekor hollow hingga terjadi pertempuran sampai mati. Eksekusi yang terlihat seperti siksaan ini merupakan salah satu sisi gelap Soul Society yang tidak banyak orang tahu. Dan kini, di tempat yang penuh akan sejarah kelam tersebut, Yumichika yang tengah berpatroli di sana tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan Azashiro di hadapannya. Pada awalnya, Yumichika hanya sedikit terkejut dan penasaran dengan sosok misterius satu ini. Tapi setelah mengamati jubah kapten yang dikenakan Azashiro, Yumichika pun sontak merasa geram. Bagaimana tidak, itu adalah jubah kapten divisi 11 yang seharusnya hanya pantas dikenakan oleh Kapten Zaraki saja. Sementara itu, Azashiro yang melihat emosi di mata Yumichika justru malah semakin memanaskan keadaan. Dengan sangat berani, dia lalu menghina Kapten Zaraki yang begitu dihormati oleh Yumichika. Dan akibat dari perkataan ini, Yumichika pun lantas semakin marah dan mulai melepaskan shikainya. Namun baru saja dilepaskan, tiba-tiba saja seluruh tubuh Yumichika tidak bisa digerakkan.
Kakinya tiba-tiba terhisap oleh tanah, tangannya dililit oleh jubahnya sendiri, sampai-sampai Zanpakuto yang dia pegang pun terlempar ke hadapan Azashiro. Yumi Chika yang langsung dibuat terpojok dan keheranan tahu kalau ini adalah perbuatan Azashiro. Di sisi lain, sambil mengambil Zanpakuto Yumi Chika, Azashiro pun mengatakan bahwa sebenarnya tujuan kedatangannya ke sana hanyalah untuk meminjam dulu Zanpakuto milik Yumi Chika. Dia sama sekali tidak ada niatan untuk membunuh Yumi Chika yang seorang Shinigami. Karena bagaimanapun, dalam prinsipnya, Shinigami tidak perlu dia basmi. Mereka harus tetap ada untuk membasmi Hollow demi menjaga keseimbangan dunia. Setelah berkata seperti itu, Azashiro pun segera pergi dan menghilang di telan angin. Dari peristiwa tersebut, tentunya timbul sebuah pertanyaan, kira-kira apa yang ingin dilakukan Azashiro dengan Zanpakuto milik Yumi Chika? Apakah ada suatu kemampuan khusus yang ingin dimanfaatkan Azashiro dari Zanpakuto tersebut? Karena seperti yang kita tahu, Fujikujaku milik Yumi Chika adalah Zanpakuto tipe Kido yang memiliki kemampuan untuk menyerap Reiatsu lawan. Dan satu lagi, dari kata-kata terakhirnya, Azashiro seolah menunjukkan bahwa dia tidak menganggap Shinigami adalah musuhnya. Apakah ini pertanda bahwa dia sebenarnya tidak sejahat yang dibicarakan orang-orang? Kita berpindah kembali ke tempat di mana para kapten tengah mengadakan pertemuan. Saat itu, ketika mereka tengah berdiskusi perihal kekuatan Azashiro, tiba-tiba saja dari arah pintu masuk, datang Yoroichi membeberkan semua yang dia tahu tentang Azashiro. Yoroichi menceritakan bahwa dulu pasca pemberontakan Azashiro, dirinya dan Urahara pernah melakukan eksperimen menggunakan sebuah alat bernama Tenshintai. Alat ini adalah alat ciptaan Urahara yang bisa memanggil roh Zanpakuto ke dalam dunia nyata dalam kurun waktu tertentu. Dengan menusuk alat tersebut menggunakan Zanpakuto, nantinya alat itu akan berubah wujud menjadi sosok roh Zanpakuto itu sendiri. Tadinya Urahara hendak melakukan percobaan pertama dengan Zanpakutonya sendiri, tapi sebelum dapat melepaskan Zanpakutonya, entah mengapa tiba-tiba saja alat tersebut sudah berubah menjadi sesosok roh Zanpakuto wanita bernama Urozakuro. Pada saat itu, setelah Yoroichi berbincang cukup lama dengan roh Zanpakuto yang tiba-tiba muncul ini, diketahui bahwa ternyata roh tersebut merupakan roh Zanpakuto milik Kenpachi Azashiro yang saat itu tengah dikurung di penjara Muken. Dan dalam perbincangan itu pula, Urozakuro tanpa ragu membeberkan segala hal mengenai kekuatannya kepada Urahara dan Yoroichi. Kemudian setelah peristiwa itu berlalu, Yoroichi sempat melaporkannya pada Sentral 46. Namun laporan itu tidak begitu ditanggapi dan malah menyuruh Yoroichi untuk tetap merahasiakannya. Dan kini dengan situasi yang sekarang ini terjadi, di mana Azashiro telah terbebas, Yoroichi pun terpaksa harus mengungkapkan semuanya di hadapan para kapten. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya kekuatan Bankai Azashiro adalah mampu membuat pedang dan tubuhnya menyatu dengan lingkungan sekitar. Itulah alasan mengapa Zanpakutonya tidak bisa dilihat, karena selama ini Zanpakuto tersebut selalu berada dalam mode Bankai. Kemampuan ini terbilang sangatlah mengerikan. Bayangkan saja dengan menyatu ke dalam udara, Azashiro tidak akan mampu untuk ditebas. Lalu jika dia mau, dengan memanipulasi udara di dalam paru-paru lawan, Azashiro bisa membunuh lawan tanpa perlu menyentuhnya sama sekali. Dan sejauh ini diketahui kalau Azashiro sudah menyatu dengan seluruh area Seiretei, yang mana itu artinya segala kejadian yang terjadi di Seiretei semuanya mampu diketahui oleh Azashiro, termasuk pembicaraan para kapten saat ini. Kemudian menurut info yang dia kumpulkan, alasan mengapa Azashiro saat ini bisa terbebas adalah karena beberapa segel Muken yang diletakkan di pusat penelitian telah hancur akibat penyusupan kemarin malam. Sedikit menginformasikan bahwa pada waktu dulu sebenarnya semua segel penjara hanya ditempatkan di dalam Muken. Tapi sejak Urahara menjabat sebagai Kapten Divisi 12, beberapa segel dipindahkan ke pusat Litbang agar tidak terpusat di satu titik saja. Well, dari keterangan Yoroichi tersebut, akhirnya kita mengetahui tentang seperti apa kekuatan milik Azashiro, yang mana sekaligus menjadi jawaban dari banyaknya pertanyaan kita selama ini. Dari mulai mengapa Azashiro bisa menghilang seketika, bagaimana cara Azashiro keluar dari Muken, serta mengapa Azashiro begitu mengetahui segala hal yang terjadi di Seiretei. Selain itu, informasi ini juga memberikan kita sedikit gambaran tentang bagaimana Azashiro menghabisi Kuroyashiki di masa lalu. Mungkin saja dia telah memanipulasi tubuh Kuroyashiki hingga berhasil merusak organ dalamnya. Kemudian ada satu lagi informasi yang sayang untuk dilewatkan.
Biasanya para tahanan yang dijebloskan ke Muken, Zanpakutonya akan langsung disita. Namun karena Zanpakuto Azashiro tidak diketahui dan tidak terlihat, alhasil Zanpakutonya pun tidak pernah disita dan masih menyatu dengan Seiretei. Jadi tidak heran jika selama di penjara, Azashiro masih bisa mendapat informasi melalui Zanpakutonya. Oke, kita kembali lagi pada situasi saat ini. Setelah Yoruichi selesai menceritakan keterangannya perihal Azashiro di hadapan para kapten, tiba-tiba saja di dalam ruang pertemuan telah muncul sosok Azashiro yang lantas membuat para kapten di sana terkejut. Termasuk sang komandan Yamamoto yang kala itu langsung meluapkan reatsunya ke segala penjuru ruangan. Tapi kedatangan Azashiro di sini rupanya bukan untuk melakukan pertempuran, melainkan untuk menjelaskan kembali tentang tujuan utamanya. Di sana Azashiro berkata bahwa saat ini dirinya masih memiliki tujuan yang sama seperti dulu, yaitu memusnahkan seluruh Hollow demi menunaikan tugasnya sebagai seorang Shinigami. Dan kini dirinya pun tengah mencari seorang Arrancar yang beberapa waktu lalu berada di Seiretei. Arrancar yang dimaksud di sini adalah sosok perempuan bertopeng tengkorak. Azashiro yakin bahwa dengan menggabungkan kekuatannya dengan Arrancar tersebut, dirinya akan bisa memurnikan Hoiko Mundo dari para Hollow. Selain Hollow, dirinya juga bermaksud ingin mencuci hati para manusia dari perasaan negatif seperti kedengkian, keserakahan, dan juga kesombongan. Karena biasanya perasaan seperti itulah yang membuat orang-orang berubah menjadi Hollow. Azashiro begitu yakin bahwa dengan menghapus penyebab terciptanya Hollow, maka dunia ini akan benar-benar bisa dimurnikan. Terlebih jika dirinya benar-benar berhasil mendapatkan kekuatan Arrancar yang dia cari, dia yakin kalau tujuannya akan tercapai dalam waktu 1 tahun. Di sisi lain, para kapten yang mendengar rencana itu sontak memberikan penentangan. Mereka secara kompak menolak rencana Azashiro yang terbilang sangat ekstrim tersebut. Bahkan Komandan Yamamoto pun sampai mengingatkan bahwa rencana yang diusulkan Azashiro ini akan berpotensi menjatuhkan dunia manusia. Apalagi rencana ini secara tidak langsung juga akan merusak keseimbangan 3 dunia yang telah dibangun sejak lama. Sementara itu, merasa kalau usulnya tidak disambut baik oleh para kapten Gotei 13 di sana, Azashiro pun memutuskan untuk pamit dan pergi menghilang dari sana. Well, teman-teman, dari sini akhirnya kita sedikit mendapat jawaban tentang mengapa Azashiro bisa bersikap lembut terhadap Shinigami. Hal ini kemungkinan besar didasari oleh prinsipnya yang sangat menjunjung tinggi peran Shinigami. Bahkan saking fanatiknya, sampai-sampai dia bertekad ingin memusnahkan seluruh Hollow sebagai wujud pengabdiannya sebagai Shinigami. Sangat menarik tentunya untuk mengetahui kelanjutan dari cerita ini. Kira-kira apakah langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Azashiro? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.